Om Swastiastu. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Kabinet Wilopo. Jadi pada video kali ini kami akan memaparkan penjelasan mengenai pemerintahan pada masa Kabinet Wilopo. Sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak tahu. Jadi, perkenalkan, nama saya Ibu Setiawi Pertiwi, nomor absen 11, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadevo Deviani, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Ibu Sia Yunung Fitrisna Dewi, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Nikomantri Wahyudiani, nomor absen 29. Selamat menyaksikan. MR Wilopo 21 Oktober 1909 sampai 20 Januari 1981 adalah Perdana Menteri Indonesia ke-7 yang menjabat pada 3 April 1952 sampai 30 April 1953 dan memimpin kabinet yang dikenal dengan nama Kabinet Wilopo. Kabinetnya pun jatuh pada akhirnya sebagai akibat peristiwa 17 Oktober 1952 karena ketidakpuasan kalangan militer terhadap debat berkepanjangan dalam parlemen sehingga tokoh-tokoh angkatan darat memaksa presiden membubarkan kabinetnya. Bagaimana sih masa pemerintahan Wilopo? Kondisi politik Indonesia pada masa demokrasi parlementer khususnya di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Wilopo 1952 sampai 1953 ditandai oleh beberapa aspek penting. Pertama, stabilitas politik. Masa ini ditandai dengan ketidakstabilan politik, banyaknya partai politik dan fragmentasi kepentingan menyebabkan kesulitan dalam membentuk koalisi yang stabil. Wilopo sendiri memimpin dalam periode yang relatif singkat, di mana kabinetnya hanya bertahan selama 1 tahun. 2. Konflik antara partai. Dominasi partai-partai Islam dan nasionalis menciptakan ketegangan. Persaingan antar partai sering kali berujung pada ketidakpuasan dan ketidakstabilan. Pertikaian ini sering kali dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai arah kebijakan nasional. 3. Tantangan ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit pasca kemerdekaan menjadi tantangan utama. Inflasi tinggi dan ketidakpastian ekonomi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga mendorong kerusuhan dan protes. 4. Peran militer. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pemerintahan, militer mulai menunjukkan pengaruhnya dalam politik. Ketegangan antara militer dan pemerintahan sipil mulai terlihat, yang kemudian memengaruhi stabilitas politik. Dan yang kelima, krisis pemerintahan. Banyaknya kabinet yang terbentuk dan jatuh dalam waktu singkat menunjukkan krisis pemerintahan. Wilopo harus menghadapi berbagai tantangan termasuk tuntutan reformasi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Pada masa demokrasi parlementer di Indonesia 1950 sampai 1959, yaitu saat Kabinet Wilopo dan kabinet-kabinet sesudahnya, terdapat perkembangan yang signifikan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Walaupun masa ini juga penuh tantangan politik yang kerap menghambat stabilitas pemerintahan. 1. Perkembangan ekonomi. Pemulihan pasca perang. Setelah kemerdekaan dan periode revolusi nasional 1945 sampai 1949, ekonomi Indonesia masih dalam tahap pemulihan akibat kerusakan infrastruktur dan kekurangan modal. Kebijakan ekonomi difokuskan pada rehabilitasi sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi basis utama perekonomian. Nasionalisasi perusahaan asing. Pada tahun 1957, Indonesia mulai melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda. Langkah ini ditunjukkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap perusahaan asing dan memberikan kontrol ekonomi kepada bangsa Indonesia. Investasi terbatas. Ketidakstabilan politik membuat minat investor asing dan domestik terbatas. Hal ini menghambat pembangunan infrastruktur dan perkembangan sektor industri. 2. Perkembangan sosial, gerakan buruh dan petani. Demokrasi parlementer memungkinkan kebebasan berserikat yang lebih besar. Organisasi buruh dan petani berkembang pesat, terutama serikat buruh yang didukung oleh partai-partai kiri.
mereka mulai menuntut hak-hak yang lebih baik dan terlibat dalam mogok kerja yang kadang berujung pada ketidakstabilan sosial. Pendidikan dan literasi. Pemerintah mulai menggalakkan program pendidik untuk meningkatkan literasi. Walaupun belum masif, upaya untuk mencerdaskan bangsa mulai mendapat perhatian. Namun, keterbatasan anggaran menghambat pemerataan fasilitas pendidik, terutama di daerah-daerah pedalaman. Migrasi ke kota. Di masa ini, urbanisasi mulai meningkat karena masyarakat desa berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik di kota. Fenomena ini membawa dampak sosial seperti meningkatnya angka pengangguran di kota-kota besar, kemiskinan perkotaan, dan permukiman kumuh. 3. Perkembangan budaya. Kebangkitan seni dan sastra, demokrasi parlementer memberi ruang bagi ekspresi budaya dan seni yang lebih bebas. Dunia seni yang sastra tumbuh subur dengan munculnya sastrawan-sastrawan besar seperti Chair Anwar, Sarlur Sani, dan Sitor Sitomorang. Tema-tema karya sastra pada masa ini seringkali kritis terhadap kondisi sosial politik. Gerakan kebudayaan. Pada masa ini muncul berbagai organisasi seperti Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Mereka mendorong seni yang terlibat dengan isu-isu sosial dan berpihak pada rakyat kecil. Meskipun sering terjadi perselisihan ideologi dengan kelompok kebudayaan lainnya. Pengaruh budaya asing. Walaupun pemerintah berusaha menanamkan identitas nasional, pengaruh budaya asing tetap masuk melalui film, musik, dan gaya hidup barat. Musik jazz, blues, dan rock and roll mulai digemari di kalangan pemuda, menandakan perubahan pola hidup generasi muda. Baik, sekian video pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.